morning, Dra. Wah, udah mulai? Mulai dong. Halo, Will. Hari ini kita lagi ada di daerah yang namanya Chushojima. Chushojima ini terkenal sama daerah sakenya. Di sini juga terkenal sama apa itu namanya, Shotengai, shopping district ya. Hari ini gue sama Indra, kita lagi jalan-jalan di daerah Fushimi. Bahwa Fushimi itu nama distrik. Wah, buka. Sip. Mantap guys. Apaan sih yang buka? Ini ada perahu. Kita bisa naik perahu sampan kali ya? Iya, sampan. Dulu. Berapa tiga nih? 1.200 per orang. 1.200 per orang. Ya. Berapa jam perjalanan? Nggak tahu kita. Nah, nikmatin aja nanti gimana. Nah, ternyata daerah Fushimi ini lebih penting dari yang kita duga guys, gitu ya. Untuk orang-orang modern zaman sekarang, taunya cuma Kyoto sama Osaka. Ya, tapi pun ya Kyoto paling taunya di tempat-tempat terkenal gitu segala macam. Dan mungkin juga untuk daerah Fushimi terkenalnya cuma daerah sakenya doang. Tapi ternyata lebih penting dari itu sebenarnya. Zaman dulu gitu ya, Toyotomi Hideyoshi gitu ya. Ya, salah satu penguasa di Jepang gitu ya, dia punya 2 benteng, ya, castle gitu ya. Satu castle-nya di daerah sini, dan satu lagi castle-nya di Osaka, yang kita tahu Osaka Castle gitu. Itu yang biasanya terkenal gitu. Tapi yang di sini nggak ke-expose gitu. Kenapa? Karena benteng yang di sini udah keburu hancur sebenarnya. Nah, tapi sebelum itu benteng hancur gitu. Jadi itu biasanya masyarakat itu berpusat di dekat benteng gitu, yang namanya sebutannya Jokamachi gitu ya. Jokamachi itu biasanya tuh jadi aktivitas masyarakat itu biasanya berpusat di seputar benteng gitu ya. Nah, Jokamachi-nya ini gitu ya berlokasinya di daerah sungai ini gitu. Nah, Fushimi ini jadi bisa dibilang juga sebagai sungai penghubung antara Kyoto sama Osaka, berada di tengah-tengah gitu. Nah, jadi ya seperti yang kita tahu gitu ya, manusia zaman dulu biasanya beraktivitas di dekat sumber air gitu. Ditambah lagi air daerah sini jernih guys gitu. Jadi udah jadi pusat perekonomian juga, kemudian jadi pusat sake juga gitu loh. Jadi kalau air bersih, terus selain air bersih, beras yang bagus, itu biasanya daerah itu akan mereka jualan apa namanya? Jualan sake. Karena untuk bikin sake yang enak itu bahan dasarnya 2 aja sih. Yang paling penting berasnya bagus, beras yang bagus sama air yang murni. Kayaknya udah harus balik kali ya. 5 menit lagi. Keluar tutupannya. Apa sih? Keluar dari sini ya? Oh, dari sini. Dan Sampai mana tadi? ya, dan begitulah. Begitulah adanya.
Ya gitu guys, udah tuh barusan naik perahu. Iya, kita datang-datang udah langsung klimaks. Datang-datang udah langsung cerot. Sekarang kita lanjut lagi, kita ngelihat lokasi sake. Kalau buat fotografer nyari yang spot-spot, nih tempat yang paling gue rekomendasi. Kenapa? Waktu itu sih zamannya tahun lalu kan rame banget ya. Iya. Nah di sini orang sepi. I could say this is a hidden gem for international tourists. Iya. Sampai tahun kemarin aja nggak banyak. Betul. Nggak banyak orang yang datang ke sini guys. Kayak apa tempatnya? Check it out. Dra, ini gosong gini kenapa Dra ya? Kenapa ya? Enggak, Kebakaran. mau naik beneran Dra. Jadi kan ada banyak macam cara untuk mempreserve kayu ya. Ada yang dengan cara direndam, ada yang cara di varnish. Kalau ini Zaman dulu. bukan zaman dulu, ini teknik ini dia dibakar. Biar nggak busuk ya. Ya, ini kan untuk salah satu untuk apa sih, preserve ya. Iya. Preserve itu kalau kita mau ke restoran kita nelpon dulu. Oh gitu. Preservasi. Itu kemana Mbak? Oh dia yang punya. Itu yang punya tuh. Office. Ini daerah Old Town lah. Old Town ya. Kita bisa bilang Old Town ya. Sekarang jadi old town. Ya kalau dulu New Town ya. Ini new town. Oh, sekarang Old Town. Lihat seputarannya gue, rumahnya begitu semua. Nggak semua sih, ada beberapa yang baru ya. Oke, sekarang kita menuju ke Apa namanya? Kita sake yang lain. sebelumnya kita ke Teradaya dulu deh. Teradaya dulu. Ada dulu. Oh, kan kita Ini udah kapal. kan ya, tapi kan kita ke Teradaya nanti kita balik lagi sini kan. Oh. Karena ke Teradaya abis itu. Ini gue agak kasihan sih Indra. Apa namanya? Jadi ini Teradaya, ya Teradaya. Ya. Dia bekas izakaya, tempat penginapan Yado. Dia mengaku bahwa dulu di sini pernah jadi tempat attempt murder. Jadi tempat pencobaan pembunuhan. Thank you. Pencobaan pembunuhan Roma. Siapa Roma? Sakamoto Ryoma. Padahal tempatnya bukan di sini. Oh, jadi di mana tuh? Udah nggak ada, udah kebakar. Oh, udah kebakar guys. Yang ya itulah. Jadi di sini nggak bisa dibilang 100% itu tempatnya. Guys, di sini ya, ambulan itu bukan cuma dari rumah sakit, tapi juga dari pemadam kebakaran. Actually ambulans ada yang dari rumah sakit, setahu gue nggak ada loh di Jepang. Di Jepang setahu gue dia ada kayak semacam SO apa namanya 911 ya. Ambulansnya itu disediain sama nanti ada satu departemen yang nyediain pemadam kebakaran sama ambulans. Nah itu guys. Anyway, tempat berikutnya kita ke oh ya, tempat sake. Gue lagi mikirin orang lagi pada ngapain ya. Lagi
lagi nyuci dia punya ininya, kilangnya. Apa, selang buat kilang. Selang buat kilang. Ya, kilang sake. Lu kayak nge-rap lu. Selang buat kilang menjelang siang. Masuk dari sini. Iya. Ya, udah. Dia tiap ini punya apa? Tiap pabrik sake punya semacam museum kecilnya ya. Iya. Kenapa? Nah, karena mereka kadang-kadang acara sekolah, field trip itu suka datang sini. Terus ini semacam kayak buat tempat exhibition, bukan museum, exhibition. Kadang gitu ya. Suka nggak ketemu. Ini nyari katanya susah. Nah, mata air. Ini ditutup. Mata air nih. Diberhentiin. Diberhentiin. Gara-gara corona. Packingan ini yang untuk jualan di restoran ya, yang main. Terus ini buat di rumah, packingan buat di rumah. Terus yang ini Mau jalan-jalan. temochi yang gampang, mobile, untuk yang mobile. Jadi kita sambil megang sambil ya Jalan-jalan. jalan mobile. Ini kan ada beberapa yang dijual di ini juga kan? Komini? Bukan, ya Komini juga. Maksud gua di Jido Hambaiki. Oh, Apa sih iya. namanya? Vending machine. Ya, di vending machine. Ingat diri. Oh, maksud gue, mereka selain minumannya dipikirin, tapi packingannya juga dipikirin gitu loh. Nih, umeshu, Wow, yuzu. Oh ini apa namanya? Craft beer. Kyoto. Ini selain sake juga mereka bikin craft beer ya. Is it craft beer? Is it? Iya, craft beer. Iya, craft beer. Kyoto First Craft Beer. Oh, di sini. Kyoto's first craft beer. Jadi aus bener. Pengen Tadi mata airnya di stop. Iyalah lagi kayak gini. Ya lanjut jalan-jalan sekitar sini. Jadi biasanya toko sake di Jepang itu pasti ada ditaruh kayak gini nih, simbol. Cuman selain sebagai simbol itu toko sake juga ada artinya bahwa sakenya sudah jadi. Kan zaman dulu kan sakenya kan mereka kan homemade ya. Jadi mereka proses sendiri, mereka suling sendiri. Jadi kalau sakenya sudah jadi, gitu kan, itu tandanya ini dikeluarin. Tapi kalau pada ke Jepang, kalau nanti pas ke Jepang, terus ngeliat yang kayak gitu, itu biasanya artinya toko sake, toko yang restoran atau bar atau apapun lah, dia pasti jualan sake.
Restorannya keren, Dra. Ini kayaknya apa namanya, gudang sake di renov jadi bukan sake, kayak jadi restoran. gudang sake jadi restoran. Gue ini. Itu masih ada tips cara ngebuka, kalau kan kadang-kadang susah ngebukanya. Lu tau nggak cara tips? Dipencet. Oh. Lo harusnya nggak boleh tau nggak kalau langsung dijawab. Maksudnya, apa tuh Ndra? Apa tuh Will gitu loh. Lu nggak boleh langsung jawab Ndra. Lu lagi Iya, lagi di syuting. Ayo coba lu pencet, ajarin deh. Pencet. pikir. Kagak, pencet. Gimana pencetnya? Iyalah, udahlah, pencet. Nggak mental. Ini kan keangkat gini nih. Ini yang bahaya nih. Udah loh. Aduh. Udah nggak seru Andra. Anyway, gue makannya apa namanya? Ryoma set. Ryoma set. Ikan bakar, telur, sayuran. Ini goreng apa sih? Dibilang apa sih? Gorengan ikan apa? Ikan. Ikan ya? Terus tuna sashimi sama tofu ya. Sama sup bening kuah ikan nih sih. Lo bener mix. Lagi kepengen gorengan? Lagi pengen gorengan. Gorengan nanti dalam Dra. Jajan dalam. Oh iya. Takoyaki segala. Oh iya. Habis kita makan makan lagi sih sebenarnya. Ini mah sarapan gue. Sarapan ya. Sarapan. Udah, let us eat first. Coba di sini. Pangan. Ya, yuk. Gue 1000, Indra 800. Udah kelar makan siangnya, lanjut lagi. Ini enak nih, panas, anginnya dingin. Banyak orang ya? Nah, ini Shotengai-nya. Shopping distriknya ya. Kayak kalau di tengah Kyoto, kayak kalau tengah kota Kyoto itu kayak Teramachi ya. Teramachi, Nishiki, enggak ding. Nishiki mah lebih ke pasar market ya. Ini Teramachi-nya. Hayabusa. 1300 cc. Jadi jual apa aja sih? Ada jual baju-baju, ada toko kelontang. Kelontang. Ngantuk lo ya habis makan. Ada buat belajar bahasa Inggris. Ada Di sini gue lebih menariknya makan ini jajan-jajanan. ya, jajan Takoyaki, pinggir jalan lah kalau kita bilang. karage. Karena nggak mungkin jajanannya di tengah jalan, men. Ketabrak. Anyway, yuk kayak apa sih tempatnya? Kita lihat ya. Ada ikan juga, Ndra.
Nah, yang berikutnya ini toko kesukaan gue. Masuk. Konnichiwa. Ah, susah. Sini kadang-kadang bisa dapat apa? Nyari yang dead stock gitu. For Mustang. Oke, すいません、ありがとうございます。また来ます。また来ます。Pesan apa, Ndra? Oke, jadi gua pesan yang amakara. Jadi manis. Amakara tuh apaan? Manis sama pedes. Pedes manis. Jadi kalau orang sini tuh nggak terlalu bisa makan pedes guys, gitu ya. Jadi ya. Iya, pedes-pedes ya, boleh lah. Iya, pedes-pedes boleh lah gitu. Dan ini kalau kita bilang toko karage yang nggak seperti biasanya, nggak konvensional. Kenapa? Soalnya kalau mereka biasanya tuh kalau bikin karage itu nggak terlalu bikin marinate sauce gitu loh. Tapi kalau yang toko yang di sini tuh dia pakai sausnya macam-macam gitu buat di marinate. Gitu. Nah, jadi kalau kita buat orang Indonesia lebih cocok yang toko yang kayak begini gitu. Soalnya kan kita kan kalau bikin ayam bakar atau apa kan dibumbuin dulu ya. Dibumbuin dulu. Oh. Gitu. Nah, gitu ya. Mari kita coba. Kita, lo aja, Ndra. Biar mengiler. Itu karage biasa. Ini yang biasa. Itu bagian apa? Nggak tahu loh. Tapi kayaknya dada. Sasami dada. Sasami ya. Di Jepang, lagi juga di Jepang ya. Mereka kalau jual ayam itu untuk karage bisa-bisa ya, sama kayak Kentucky. Jadi kalau dibilang karage itu ada macam-macam nanti dia. Biasanya ya, suka ada yang nanya, lu mau bagian momo atau bagian paha atau bagian dada. Memang bedanya kan rasanya kan beda. Kalau yang dada dia lebih pasa-pasa apa sih, Indra? Apa sih? Kaki? Bukan. Gini deh, kalau yang paha itu enggak, kalau yang paha itu kan dia ada lemaknya ya. Kalau yang si dada itu nggak ada lemaknya. Ya, udah kebayang lah. Artiin sendiri deh gimana itu. Sebentar ya. Nambah. Enak. Enggak, gue mesen. Oh, udah ini aja deh. Ntar gue takoyaki deh. Gue gak bisa makan ya, Ndra. Nggak, gue jadi pengen kayak pacar gue. Billy akhir-akhir ini sensitif. Dah. Areka. Tebasaki kah? Arigato. Sugoi baik banget servisnya. Ya, itu di sini di Jepang begitu memang. Kalau untuk masalah servis mah. Padahal kita belinya cuma 2 ya. Maksudnya nggak beli yang setengah kilo gitu. No. Mantep. Karena sausnya aja gue enak banget. Cocok nih buat lidah Indo. Takoyaki yang tadi saya enak ya, yang sebelah sana cuman gue mau yang ada di itu lagi tuh depan, yang tengah ada, yang tengah ada, kan tengah udah pernah, gue mau coba sebelah kanan, yang di
belokan tikungan. Gini kerjanya makan mulu. Tempat-tempat kayak gini emang enaknya begitu kan, jajan kan. Memang sih tadi akhirnya ganjel makan siang yang lumayan, porsinya lumayan nanggung. Ya emang sengaja, kita bisa aja pesan porsi yang berat, cuman kan kita mau jajan ya, mau ngemil-ngemil. Oh ini apa nih bro? Bento nih. Ini makanan murahnya murah, benar murah. Makanan murah. Iya ring. Karage 390. Ini sih tempat Bebek. Tempat favorit gua ini. Lu sering sini? Iya. Ini murah, bener murah. Kalau males masak terus kemudian ya nyari yang murah ya di sini. Apa namanya? Cook Daily Gozen. Rekomen. Rasanya rekomen habis. Rasanya juga enak. Well, standar kali ya, standarnya ya, bento, tapi enak gitu kan. Enak. Tuh guys. Kalau yang males masak atau yang lagi nih. Nah tapi kadang-kadangnya kalau ke Jepang memang sih kalau yang makan di restoran tuh udah pasti enak ya. Tapi yang kayak gitu-gitu juga sebenarnya enak gitu dan affordable. Orang kadang-kadang kita kalau dikasih nasi bungkus kan ya iyalah masa kita dikasih nasi bungkus. Ntar dulu nasi bungkusnya Jepang enak. Yang di convenience store aja kayak di 7-Eleven, Lawson, Family Mart juga enak loh. Nah, terus kalau yang kepengen cikian, kemudian coklat-coklatan segala macam atau nggak buat souvenir buat keluarga di rumah, ini tempatnya. Yoshia. Jadi ya biskuit-biskuit. Harganya juga murah. Yoshia. Harganya murah. Harganya murah. Lebih murah daripada supermarket. Ya, setara Donki, di bawah Donki sedikit lah, lebih murah dari Donki dikit. Don Quixote juga. Tapi Don Quixote juga ya. Ya. Nih, kalau Sabtu Minggu tuh. Nah, ini ini juga. Lo masih pada inget kan pasar kaget? Gue di Jepang kaget lihat pasar kaget ala Jepang. Bam. Ini dia Senin sampai Jumat dia bangun. Iya. Sabtu Minggu kayak gini. Dan ini biasanya jadi itu petaninya langsung yang bawa ke sini gitu. Jadi harganya kita bisa dapat harganya harga petani, bukan harga pasar. Lebih murah. Oke. Buat orang-orang yang tinggal di Kyoto gitu ya. Kyoto kan sedikit boleh dibilang harganya lebih high daripada tinggal di tempat lain. Jadi ya belanja-belanja di tempat-tempat kayak beginian itu benar-benar ngaruh gitu. Murah ya? Murah. Kalau ini juga sama tadi apa namanya, ini toko kompetitor sama yang tempat tadi buat jual-jual biskuit-biskuit segala macam. Udah pada Halloween ya? Iya. Nah, kalau misalkan orang Jepang biasanya kalau mau buat souvenir yang disebut namanya wagashi, itu buat dikasih ke orang lain. Wagashi itu apa sih? Wagashi itu kalau kita di sini di Indo bilangnya kayak kue basah. Wah, itu Jepang kan? Iya, Jepang. Gashi itu dari okashi, dari kue. Jadi secara literatur wagashi itu kue Jepang. Iya. Kue tradisional Jepang lah ya. Tradisional Jepang. Jadi mereka suka kadang beli sebagai buah tangan gitu ya buat orang lain. Jadi kuenya itu memang sedikit high quality gitu dibandingin biasanya. Nah, ini salah satu tokonya. Lanjut. Rokok. 大丈夫です。350円です。350円じゃ400円。あ、そうか。ありがとう。
Ini apa, Ndra? Ya, ini Taiyaki. Iya. Apa namanya, jajanan khas sini gitu ya. Kue berbentuk ikan tai. Tai itu apa? Gurame. Kakap. 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 Kakap ya. Kakap gitu. Nah, Disebutnya taiyaki, kakap bakar. Kakap bakar gitu. Padahal Kakap panggang. Padahal mah ini kue terus isinya macam-macam manis guys. Gitu. Kuenya tuh kalau di ini persamaannya tuh kayak pancake kan. Si butternya itu butternya si Adonannya. adonan pancake. Nah, kalau adonan pancake tapi dimasukin. Iya betul. Kalau kita bilangnya kue pukis lah. Pukis isi. Biasa sih isinya yang standar Azuki red beans. yang manis. Iya, tapi kali ini gua tes yang krim susu. Kalau boleh kita bilang apa? Fla. Kayak Custard tuh. Iya, isinya kue sus. Nah, kayak gitu. Biar gampang. Oke. Sikat, Dra, dibuka dulu maskernya. Oh, dibuka dulu. Iya. Yap. Susu. Custard. Nah, gue takoyakinya pakai takoyaki biasa aja sih, isi taco, isi octopus, tapi dia perulukannya pakai bawang putih. Ini gue pertama kali ngeliat ini takjub sama yang gerak-gerak ini nih. Makan takoyaki itu bahaya. Jangan pernah makan takoyaki langsung dimakan bulat-bulat. Lo bongkar dulu, lo potong dulu, lo pisahin semuanya, baru makan. Kenapa? Panas. Tapi kalau udah muncrat dalam mulut, perbandingan kalau gue makan takoyaki di Indonesia itu keras, kalau sini lembek. Lihat nih. Nah, kalau Indonesia tuh keras sampai ke dalam-dalamnya, malah jadi kayak kue cubit. Cuman ada satu takoyaki di Indonesia yang gue suka di Jakarta, itu Itsumo takoyaki. Bahkan sampai anak-anak gue itu seneng. Gimana itu? Waktu itu gue di acara waktu gue ke Indonesia sih di FX. Kalau nggak salah sekarang ada di Fatmawati, dia ada mall di Fatmawati. Atau cari di ini aja Instagramnya. Itsumo ITSUMO underscore ya. Yang bawah itu underscore ID. Nah, maksudnya kalau gue yang bilang gue yang enak susah ya. Ini anak-anak gue gitu loh. Yang biasa makan takoyaki di Jepang terus ke Indonesia, ke Jakarta, itu takoyakinya mereka mau nambah. Sampai besoknya pun juga masih nanyain pengen makan itu. Gue bilang jauh-jauh ke Jakarta malah makan takoyaki. Kita udah hampir di penghujung jalan. Satu lagi nih. Apa lagi nih? Ini Katsukura. Oh, Katsukura yang kita gosok sendiri apa? Gerus sendiri ya? Ini nih. Dia juga punya cabang di sini. Ini ebinya segede gitu tuh. Iya. Ini kalau gue bilangnya dibandingin nggak tahu ya. Ini preference pribadi. Pendapat pribadi. Jadi menurut gue itu paling enak. Kalau untuk katsu. Terus dia punya miso sirunya berdasarkan musim, isinya beda-beda. Terus nasi miso siru sama cabbage-nya all you can eat itu udah biasa. Tapi nasinya itu dia juga nasinya nggak cuma nasi biasa, tapi dicampur sama gandum. Nasi gandum. Jadi kalau yang mau coba katsu tapi enak sana. Cuma memang harganya sedikit mahal gitu. Rata-rata sekitar 1.800-an, 1.500-1.800-an. Nindra. Kaldi. Ini Kaldi juga. Ini toko andalan kita nih, orang asing. Toko impor. Dia jual perintilan-perintilan. Bukan perintilan sih, makanan-makanan kecil. Oh iya. Kadang-kadang dapat sambal ABC di sini, dapat kecap ABC di sini. Iya. Indomie.
Indomie Indomie mie juga goreng ada di sini. Iya. Jadi memang ini toko barang-barang impor gitu. Kadang nggak cuma barang Indonesia, ada juga barang dari Eropa juga gitu. Anak gue nih seneng di sini mango, dry mango. Ah. Anak gue seneng banget. Gue bawa pulang. Oke. Jadi belanja gue. Sambal ABC, kecap ABC, Indomie. Indomie goreng sama soto mie. Sama niatnya sih cuma mau beli oleh-oleh buat anak gue. Mangga malah jadi gue yang belanja, jadi ikutan belanja. Ini Indra, berapa tuh kentang? Murah men. Makanya. Onion, tomat. Gede. Tomat tuh, yang kecil udah merah tuh, yang Yang mana yang merah lah. Jadi kan buat lu buat bikin sambal kan? Iya. Yang merah. Ini apa ini? Oh yang atas. Atas. Oh. Gozaimasu. So, kita sudah hampir di ujung. Udah nyampe di stasiun yang satu lagi. Iya. Gue naik dari sini, gue pulang. Lu naik dari sini juga. Dari sini juga. That is how dua papa. Wah, kereta lewat. Jalan-jalan. Taruh, dua papa di hari Sabtu Jalan-jalan sambil ngemil, sambil belanja. Okay guys, see you di next video. Thank you for watching. Bye guys. Deh. Ini keren tuh buat yang